Halo anak-anak hebat, selamat datang di sesi penjelasan kita hari ini. Kalian pernah nggak sih ngelihat deretan angka yang panjang banget di sebuah tabel, terus ngerasa pusing atau bahkan bosan duluan? Nah, hari ini kita bakal mecahin masalah itu bareng-bareng. Kita akan sulap angka-angka yang ngebosenin itu jadi sebuah cerita visual yang kuat dan pastinya jauh lebih menarik. Bersama saya, guru informatika kalian. Hari ini kita punya satu misi khusus yang seru banget. Di sesi ini, saya bakal ngebekelin kalian dengan semacam kekuatan super, yaitu kemampuan buat bikin data yang paling rumit sekalipun jadi gampang banget dipahami. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin, data mentah itu ibarat kamar tidur yang super berantakan. Susah banget kan nyari barang di sana? Nah, sama kayak kalau kita ngelihat tabel angka yang padat. Pusing kan? Tapi, coba perhatiin apa yang terjadi kalau datanya kita visualisasiin. Kayak sulap, kekacauan tadi langsung tertata rapi. Lewat grafik garis ini, cuma dengan sekali lirik, kita bisa langsung tahu kalau puncak kinerjanya ada di kuartal 4 di angka 23,7K. Keren banget kan efeknya? Tapi begini, biar grafiknya bisa ngomong dan ngasih informasi yang benar, kita harus kenal sama anatominya. Grafik yang bagus itu ibarat tubuh yang lengkap. Harus ada judul grafik di bagian atas biar jelas ini bahas apa. Terus wajib ada label sumbu X dan Y supaya kita tahu pasti ukuran apa yang lagi dipakai. Dan pastinya ada legenda kalau kita lagi ngebandingin beberapa data. Tanpa elemen-elemen ini, grafik kalian itu jatuhnya cuma sekedar gambar yang bikin orang bingung. Bagian 1, panduan memilih jenis chart. Yuk kita lihat senjata visual apa aja yang kita punya. Nah, kita mulai dengan kolom dan bar chart. Mari main tebak kesalahan sebentar. Coba perhatiin deh, ada beberapa hal yang panteng banget dilakuin. Pertama, hindari banget efek warna-warni pelangi. Terlalu banyak warna itu bikin mata sakit. Maksimal pakai 6 warna aja biar tetap elegan. Kedua, dan ini penting banget, selalu mulai sumbu Y dari angka 0. Kalau kalian mulai dari angka 50 misalnya, perbedaan kecil di grafik bakal kelihatan kayak raksasa dan itu bisa bikin orang salah ambil kesimpulan. Oh iya, satu tips lagi. Kalau teks kategorinya lumayan panjang, mending pakai bar chart yang bentuknya horizontal biar tulisannya gampang dibaca. Selanjutnya, mari kita kenalan sama alat visual yang super populer, pie chart. Bayangin aja grafik ini kayak loyang pizza. Pie chart ini pas banget buat nunjukin seberapa besar porsi masing-masing bagian dari satu keseluruhan. Syarat mutlaknya, total seluruh potongan pizza itu harus pas 100%. Tapi, dengerin baik-baik peringatan ini ya. Jangan pernah pakai bentuk pie chart 3D. Serius deh, bentuk 3D itu mendistorsi pandangan kita. Potongan yang ada di depan seolah-olah jadi lebih besar dari aslinya. Dan ini benar-benar merusak keakuratan data kalian. Alat visual berikutnya adalah line chart alias grafik garis. Kegunaan utamanya apa sih? Line chart ini juara banget buat nampilin tren data dari waktu ke waktu secara nyambung. Perhatiin deh gimana garis ini ngehubungin titik-titik data dari Januari sampai Oktober dengan mulus. Grafik ini ibarat mesin waktu. Gak cuma ngasih tahu apa yang terjadi di masa lalu, tapi perhatiin garis putus-putusnya deh. Grafik ini juga bisa ngebantu kita memprediksi apa yang bakal terjadi di masa depan. Kalau yang ini namanya area chart. Saudara kandungnya line chart tadi, mirip banget kan? Bedanya, area di bawah garisnya itu diisi sama warna. Nah, warna-warni ini ngebantu banget buat ngebayangin total volume data dari waktu ke waktu. Tapi ada satu aturan emas yang gak boleh dilanggar. Kalian wajib ngurutin lapisan datanya. Pastiin area yang nilainya paling kecil ditaruh di lapisan paling depan, biar gak tertutup atau sembunyi di balik area yang ukurannya lebih besar. Bagian 2, tutorial langkah demi langkah pembuatan chart. Sekarang waktunya kita mulai praktek. Oke, mari kita masuk ke sesi latihan. Gimana sih cara bikinnya? Gampang banget. Coba perhatiin 4 langkah super praktis ini buat bikin pie chart. Contohnya untuk data wisatawan ASEAN 2017. Langkah pertama, kalian blok dulu area datanya. Langkah kedua, klik tab insert, terus pilih icon pie. Langkah ketiga, tinggal pilih deh tipe 2D pie. Voila, grafiknya langsung muncul. Nah, di langkah keempat, biar makin jelas, klik tab design dan pilih chart layouts buat nampilin angka persentasenya. Gampang kan? Terus gimana kalau datanya lebih kompleks?
Misalnya, kita mau bikin kolom chart buat ngebandingin data wisatawan dari tahun 2017 sampai 2019. Ada sedikit perbedaan di sini. Di langkah pertama, karena kita mau masukin data beberapa tahun, kalian harus ngeblok seluruh area tabelnya, termasuk judul baris dan kolomnya ya. Terus sama kayak tadi, klik Insert, pilih icon kolom, dan klik to the cluster column. Boom! Visualisasi perbandingan 3 tahun langsung tersaji di depan mata kalian. Bagian 3, memodifikasi dan menyesuaikan chart. Kalau ada yang mau diganti, santai aja, nggak perlu mulai dari awal. Pernah nggak sih kalian udah capek-capek bikin grafik batang, baru sadar ternyata datanya lebih cocok pakai grafik garis buat nunjukin tren? Nggak usah panik dan jangan hapus datanya. Kita punya menu ajaib yang namanya Change Chart Type. Tinggal klik grafiknya, masuk ke tab Chart Design, pilih Change Chart Type, lalu pilih tipe yang baru, misalnya Line. Tinggal klik OK, dan seketika batang-batang tadi berubah jadi garis tanpa merusak data kalian sedikit pun. Magic banget kan? Ada lagi nih, satu tombol yang gak kalah keren, namanya Switch Row/Column. Anggap aja ini semacam tuas buat ngebalik perspektif kalian. Awalnya, grafik kalian mungkin fokus nampilin nama negara di sumbu X, kayak Indonesia, Malaysia, Singapura. Cuma dengan ngeklik tombol Switch Row/Column di tab Chart Design, sumbu X-nya langsung berubah jadi nampilin tahun 2017, 2018, 2019. Perspektif analisisnya langsung berubah total cuma dengan satu klik. Gampang? Oh iya, soal penempatan legenda. Kenapa sih ini penting? Memindahkan posisi legenda itu sebenarnya murni buat kenyamanan mata audiens kalian. Lewat tab Chart Design dan menu Chart Layouts, kalian bisa naruh legenda ini di kanan, atas, bawah, atau kiri grafik. Tempatin aja di area kosong yang paling proporsional. Tujuannya simple lah, supaya mata yang nonton presentasi kalian nggak gampang capek karena harus lirik sana-sini ngelewatin layar. Saya kasih satu trik rahasia lagi nih, biar presentasi kalian makin kelihatan pro. Coba deh tambahin label angka yang spesifik di satu bagian aja. Misalnya di atas batang data Malaysia. Kalian cukup klik batang itu aja, masuk ke Chart Design, pilih Add Chart Element, cari Data Labels, terus posisikan di outside end. Lihat tuh, angka 15.000-nya langsung ngejreng banget kan? Ini trik super ampuh kalau kalian mau audiens fokus ke satu fakta paling penting di data kalian. Bagian 4, awas, ilusi skala data. Hati-hati, mata kalian bisa tertipu di bagian ini. Sekarang saya mau kalian perhatian ini dengan mode detektif yang kritis. Lihat grafik yang dimanipulasi ini, bar A dan bar B kelihatannya punya perbedaan tinggi yang ekstrim banget kan? Seakan-akan jomplang. Tapi coba perhatiin sumbu Y-nya. Skalanya ternyata dimulai dari angka 90, bukan 0. Coba bandingin sama grafik yang di sebelahnya. Grafik yang jujur, di mana sumbu Y-nya benar-benar ditarik dari titik 0. Perbedaan antara bar A dan B ternyata super kecil. Makanya, kalian harus selalu jeli ngecek skala sumbu Y. Jangan sampai kalian dikadalin sama ilusi data yang nyesatin kayak gini. Bagian 5. Tantangan praktek mandiri. Saatnya menguji kekuatan baru kalian. Kalian udah jago sekarang lewatin semua teori dan tutorial tadi. Nah, ini dia quest atau tantangan pamungkas buat kalian. Ada 5 tugas mandiri pakai data penumpang pesawat dari 10 bandara di Indonesia awal tahun 2017. Tugas kalian mulai dari bikin pie chart buat bulan spesifik, nyusun kolom chart, main-main sama tombol switch row/column, sampai ngubah tipe grafiknya jadi line chart. Keluarin semua jurus visualisasi yang udah kita pelajari hari ini. Jadi, kira-kira cerita rahasia dan fakta mengejutkan apa nih yang bakal kalian temuin dari barisan angka-angka ini? Selamat bereksperimen, teruslah menggali informasi, dan sampai jumpa di petualangan data kita yang berikutnya.